Baik, kita sudah sampai pada video keempat atau video terakhir dari topik deductive reasoning and decision making. Nah, di sini kita akan melihat aplikasi dari ilmu decision making itu sendiri. Mengapa? Karena mengapa decision making itu perlu dipelajari? Karena penggunaannya sangat luas, mulai dari di aspek hukum, ekonomi, politik, gitu ya. Semuanya biasanya mempergunakan ilmu-ilmu dari decision making untuk mempengaruhi decision making orang, gitu ya. Nah, kita lihat bahwa aplikasi dari hasil penelitian decision making ini ada yang sering juga dipergunakan adalah framing effect, hindsight bias, overconfidence on decision making, dan decision making style, and psychological well-being. Kita akan lihat satu persatu. Kita lihat pada gambar sebelah kiri. 66% kosong, 33% penuh. Yang mana yang dipilih? Mau pilih yang kosong atau penuh? Gitu ya. Aduh, ini kosongnya banyak banget, 66% gitu ya. Saya mendingan ambil 33%, walaupun cuma 33%, tapi dia full, dia penuh gitu ya. Padahal 66% kosong itu artinya 34% penuh. Gitu ya. Sedangkan 33% penuh artinya 67% kosong. Dari situ kita bisa itu yang dikatakan sebagai framing effect, gitu ya. Karena di mana framing effect ini memperlihatkan hasil dari keputusan kita bisa dipengaruhi oleh dua hal, gitu ya. Apakah background konteks dari pilihan kita itu sendiri, gitu ya, atau bagaimana si pertanyaan itu di wording gitu ya, atau di frame. Seperti ini, 66% empty, mau yang kosong atau yang penuh, gitu ya. Atau background konteks dari pilihan, misalnya kita punya uang 100.000, kemudian kita punya rencana untuk menonton bioskop. Pergilah kita ke bioskop, dan kita sebelumnya udah beli tiketnya ya. Pergilah ke bioskop, ternyata di bioskop itu pas kita lihat nggak ada nih si tiketnya, gitu ya. Si tiketnya nggak ada, mau gimana dong? Harus beli lagi atau enggak tiketnya, gitu ya. Tiketnya seharga 100.000, seharga 50.000 misalnya gitu. Dibandingkan dengan kita pergi ke bioskop, tiket kita ada, tapi uang kita yang tadinya 100.000 ternyata hilang 50.000. Kerugiannya sama, tapi background konteksnya berbeda. Itu akan mempengaruhi bagaimana kita akan memilih apakah kita akan menonton atau tidak menonton, gitu ya. Nah, untuk yang 66% kosong dan 33% penuh, ini adalah bagaimana satu permasalahan itu dibingkai atau di frame melalui kata-kata. Kemudian juga ada overconfidence on decision making. Overconfidence ini di mana kita sangat yakin gitu ya dengan judgement lebih tinggi daripada yang seharusnya gitu ya, dan berdasarkan performance kita pada tugas gitu ya. Misalnya biasanya ini mahasiswa overconfidence bahwa mereka bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sebelum UAS gitu ya, atau politisi yakin banget terkait dengan keputusan yang diambilnya, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang terkait dengan overconfidence. Di samping itu juga terdapat planning fallacy. Nah, apa itu planning fallacy? Planning fallacy itu adalah gagal dalam melakukan perencanaan. Nah, untuk planning fallacy lebih jelasnya nanti silakan tonton di video yang tautannya nanti. Silakan Anda lihat ada di live ya. Kemudian bagaimana kita bisa menghindari overconfidence ini, gitu ya? Ada yang dikatakan sebagai crystal ball technique yang bisa meminimalisasi overconfidence.
Itu juga silakan dilihat apa yang dimaksud dengan crystal ball teknik. Di mana crystal ball tahu ya, bola kristal yang suka dipakai peramal gitu ya, kalau di budaya Barat itu peramal gips itu biasanya melihat masa depan itu melalui crystal ball. Nah, dengan crystal ball teknik ini kita bisa meminimalisasi overconfidence karena belum crystal ball itu hanya melihat sebagiannya aja loh. Kita belum melihat yang lainnya gitu ya. Nah, dengan teknik ini maka overconfidence bisa dikurangi. Contoh yang lebih ininya bisa Anda lihat di video. Nah, yang berikutnya adalah hindsight bias. Hindsight bias ini terjadi ketika ada satu kejadian gitu ya, kejadian besar, pada satu kejadian, dan kita tuh selalu berpikir kayak kita udah tahu kalau itu yang terjadi gitu ya, kita udah tahu, yakin banget gitu ya, misalnya kayak ini masalah binomo gitu ya, saya udah tahu kok dari dulu nih pasti binomo nggak bener gitu ya. Atau misalnya satu pertandingan bola gitu ya, lagi nonton, selesai nonton, yakin deh emang si klub sepak bola itu udah pasti menang, udah tahu deh saya gitu ya. Nah itu adalah hindsight bias yang kita merasa bahwa kita tahu hasilnya, padahal sebelumnya tahu nggak? Enggak, cuman rasanya kita tahu gitu ya. Nah, penjelasan kognitif terkait dengan hindsight bias ini adalah mungkin saja orang-orang menggunakan anchoring atau jangkar dan mengadjust terkait dengan apa yang diperoleh. Jadi sebelumnya dia mungkin sudah punya anchoring, tapi anchoring itu sebenarnya nggak pas-pas banget. Nah, kemudian di-adjust ketika sudah terjadi, sehingga terjadilah hindsight bias. Untuk penjelasan hindsight bias juga ada di video, nanti silakan Anda lihat lagi. Anda tonton ya videonya. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan decision making style and psychological well-being. Nah, ini kita lihat ada maximizer, ada satisfier. Maximizer itu cenderung memikirkan banyak kemungkinan opsi yang lain. Mungkin sering terjadi choice overload gitu ya. Lebih sering mengalami penyesalan dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah memilih hal yang dirasanya kurang dan dari idealisme mereka. Dan terdapat korelasi antara maximizer dengan depresi, tapi bukan berarti sebab akibat ya, artinya belum tentu yang maximizer itu depresi, tapi itu seringkali terjadi. Nah, sedangkan satisfier itu cenderung lebih mudah menetap pada opsi yang cukup memuaskan baginya, habis itu pernah mempertimbangkan kemungkinan opsi lain yang mungkin bisa lebih baik. Contoh paling gampang dari maximizer dan satisfier adalah ibu-ibu ditemani oleh suaminya pergi belanja ke pasar. Katakan pergi ke pasar baru gitu ya. Ibu-ibu cenderung dari satu toko dia cari ke toko yang lainnya, harganya belum pas, barangnya belum bagus, terus gitu ya, sampai beberapa toko akhirnya dia yang mana yang dipilih gitu ya. Nah, bapak-bapak seringkali ketemu, saya mau beli kain, saya mau beli bapak-bapak bukan kain ya, saya mau beli barang kemeja misalnya gitu. Dia datang ke suatu toko, di situ dia cukup puas dengan barangnya, harganya juga dirasa pas, ya sudah, langsung dia beli. Dia tidak lagi berpikir akan membandingkan dengan toko ABCD seperti yang dilakukan oleh istrinya, gitu ya. Untuk yang maximizer, itu dilakukan karena dia mau berusaha mendapatkan hal yang terbaik, gitu ya. Tapi keputusan itu diambilnya lama, dengan cara yang sulit, gitu ya. Sehingga kadang-kadang ketika dia udah ingat, aduh kayaknya tadi di toko yang awal tuh lebih baik, itu toko yang mana ya gitu. Udah lupa tokonya gitu ya. Habis gitu nyesal sendiri. Harusnya yang tadi diambil tuh gitu ya. Satisfier tidak mengalami hal tersebut. Kenapa? Karena ya sudah dia cuma pergi ke toko yang menurut dia tepat, barangnya pas, harganya pas, dibeli deh gitu ya. Nah, itu contoh dari maximizer dan satisfier. Dan ternyata maximizer dan satisfier ini bisa berpengaruh terhadap psychological well-being-nya gitu ya.
Karena apa? Yaitu karena proses yang diambil oleh maximizer lebih banyak dan lebih melibatkan energi kognitif dia, belum lagi emosinya gitu ya, dibandingkan satisfizer. Baik, ini adalah akhir dari materi dari decision making, deductive reasoning and decision making. Jangan lupa silahkan Anda lihat pada link di live, terdapat link-link tautan-tautan dari video-video yang silahkan Anda tonton, karena mereka bisa menjelaskan dengan lebih baik lagi terkait dengan bias-bias yang ada, heuristik yang ada, bagaimana setiap heuristik itu bisa dijelaskan dan bias-bias ini bisa dijelaskan juga. Baik, kalau begitu terima kasih, selamat belajar.